Hello guys, welcome back to our YouTube channel Chen Family. Oke guys, jadi di konten sebelumnya kan aku sama istri sempat bercerita ya tentang kisah perjalanan cinta kami dari awal kami berkenalan, PDKT, pacaran, kemudian akhirnya memutuskan untuk bertunangan. Nah, di konten kali ini guys, kami akan melanjutkan cerita kami dari pertunangan kami sampai pernikahannya. Oke, jadi pantengin terus video kami dan semoga teman-teman terhibur dengan konten kali ini ya guys ya. Nah, jadi singkat cerita, bisa aku ceritakan ketika sudah bertunangan, itu kan ibaratnya kan orang juga tidak bisa langsung menikah ya sayangnya. Iya. Nah, jadi kita memutuskan untuk menanyakan hari baik dulu. Jadi kalau di suku Tionghoa itu ada yang namanya pasangan suami istri atau calon suami istri harus pergi ke vihara untuk menanyakan kepada orang yang di sana tentang hari baik, kapan harus nikah, kapan harus seserahannya. Jadi ketika kami sudah bertunangan, aku dan Weni memutuskan untuk pergi ke salah satu vihara yang ada di Jakarta ya sayang, kalau nggak salah ya. Nah, jadi kami ke sana menanyakan beberapa opsi ya, beberapa tanggal yang bisa kami pakai untuk melangsungkan acara seserahan, kemudian acara pernikahannya harus kapan. Nah, jadi ketika kami sampai di sana, akhirnya orang itu membaca seperti apa ya sayang, seperti buku begitu. Iya, ada bukunya guys. Jadi kalau di Tionghoa itu kalau misalnya kita mau melihat hari baik ya atau tanggal baik itu, orang di vihara itu akan melihat satu jenis buku yang tebalnya segini itu guys. Jadi kami tidak paham itu buku apa, tapi hanya mereka yang bisa melihat, oh kira-kira kalau misalnya sionya aku apa, sionya istri aku apa, nanti dicocokkan di tanggal di salah satu tanggalnya. Bukan show juga sih, lebih ke tanggal lahir ya. Oke. Tanggal lahir terus tahun lahirnya juga. Itu mempengaruhi guys. Oke, jadi bukan hanya show aja ya guys ya. Jadi istilahku barusan mengatakan bahwa dari tanggal lahir kami juga, dari bulan lahir juga, dari tahun lahir juga ya. Jadi dari sanalah mereka mencarikan satu tanggal yang kalau dalam arti tanda kutip itu tanda cantiknya gitu, tanda cantiknya untuk seserahan dan pernikahan. Nah, jadi ketika memang orang di vihara tersebut sudah memilih beberapa tanggal, akhirnya aku dan Weni pun memutuskan untuk memilih satu tanggal untuk seserahan dan satu tanggal untuk pernikahan. Nah, gitu. Jadi setelah kami punya tanggal pastinya, hanya aku bersama Weni juga memutuskan untuk bertemu dengan keluarga untuk ibaratnya berunding lah ya, berdiskusi mengenai tanggal-tanggalnya. Kira-kira ada ciong atau enggak antar keluarga. Bener. Jadi kalau misalnya di Tionghoa itu ya sayangnya memang sangat kental sekali dengan namanya ciong ya. Iya. Ciong itu bisa aku jelaskan mungkin antara satu show dengan show lain itu bisa terjadi ketidakcocokan gitu di tanggal tersebut gitu. Jadi takutnya ada masalah gitu ya sayangnya. Iya. Dan pas-pasan di tanggal sangjitnya itu ciongnya itu ada ciong ular. Pas-pasan adikku itu show ular kan. Makanya pas-pasan di tanggal sangjitnya, pas acara sangjitnya itu adikku nggak bisa menghadiri gitu. Nah, posisinya kan karena ciong dengan kamunya ya kalau nggak salah, ciong dengan Weninya. Jadi sionya mereka itu berdua itu bisa dibilang dalam arti tanda kutip tidak cocok di tanggal segitu. Jadi tidak bisa bertemu lah. Nah, jadi akhirnya adiknya tidak menghadiri acara seserahan atau yang misalnya orang Tionghoa sebut itu sebagai acara sangjit gitu loh. Nah, jadi ketika sudah berunding dengan keluarga, akhirnya memutuskan oke, di tanggal tersebut memang bisa dilaksanakan acara sangjit atau seserahan, kemudian tanggal pernikahan sudah oke. Akhirnya aku bersama istri melakukan persiapan ya sayangnya, dan persiapannya itu memang banyak sih ya, karena kan dari pihak laki-lakinya harus memberikan beberapa barang ke pihak perempuan. Misalnya kayak alat-alat mandi ya, sabun, barang-barang makeup, sepatu, tas, baju juga gitu. Dan sebaliknya juga dari pihak perempuan kemarin apa saja? Ada sepatu, kemeja,
Terus apa lagi ya? Tali pinggang ya kalau nggak Ikat salah. pinggang, dompet, gitu-gitu sih guys. Nah, jadi ada beberapa barang di sini guys yang memang diwajibkan untuk suku Tionghoa ketika melakukan acara seserahan atau sangjit. Kayak misalkan cowok itu kan harus punya tali pinggang gitu atau ikat pinggang atau kemudian dompet. Nah, untuk perempuannya biasanya itu memang ala-ala makeup dan ala-ala untuk mandi ya, tas dan segala macam. Nah, sebenarnya itu sebagai tanda bahwa kita memang apa ya bisa dibilang bertanggung jawab siap bertanggung jawab di rumah tangga tersebut lah guys. Nah, jadi karena kami memang mempunyai banyak persiapan ya, Weni-nya juga harus mempersiapkan barang untuk akunya dan akunya juga harus mempersiapkan barang untuk dianya. Ada memang beberapa waktu Weni-nya harus balik ke daerahnya dia, ke Medannya. Dia harus pulang ke Medan untuk ibaratnya berdiskusi dengan opa omanya di sana, kakek neneknya di sana, kira-kira apa saja nih yang diperlukan kalau misalnya seserahan itu untuk cowoknya gitu. Jadi mungkin kami sempat LDR-an ya sayangnya untuk beberapa waktu dan memang itu katanya sih memang ada peraturan khususnya di Tionghoa, calon suami istri itu memang harus tidak ketemu dulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, jadi singkat cerita guys, setelah semuanya selesai, akhirnya pun dilaksanakanlah proses sangjit. Nah, dan proses sangjitnya itu, acara seserahannya itu berlangsung di rumah istrinya aku, gitu loh. Jadi di sana itu dihadiri oleh beberapa keluarga inti ya guys ya, keluarga dari Weni-nya juga, dari keluarganya aku juga, begitu. Jadi acaranya bisa dibilang sederhana karena kan itu persetujuan antar kedua belah pihak. Jadi akunya dengan Weni juga tidak mau acara yang terlalu ribet-ribet ya sayangnya. Yang penting kami secara agama, secara hukum sah lah gitu kan. Nah, jadi dilaksanakanlah proses seserahan dan sangjit. Kemudian nggak berselang lama terjadilah proses pesta gitu. Nah, pesta ini atau proses makan-makannya itu dilaksanakan oleh pihak cowok. Nah, jadi itu yang pertama itu berada di rumah perempuan itu. Nah, dan di akunya itu pas di acara makan-makannya gitu, jadi di restoran. Nah, berhubung karena kemarin kita itu dulu sayangnya kita nikah kan di era pandemik ya, di era corona. Jadi kan memang semua restoran itu sangat membatasi ya sayangnya, sangat membatasi juga dan tidak mudah juga untuk menemukan restoran yang menerima pernikahan begitu kan. Dan akhirnya ketemulah salah satu restoran untuk acara pernikahannya, untuk makan-makannya itu di daerah Jakarta Pusat, di daerah kota, itu stasiun kota. Nah, dan itu kamu ingat nggak kira-kira berapa meja ya dulu itu? Tiga. Nah, 3 sampai 4 meja lah. Dan itu memang benar-benar anggota keluarga anggota keluarga aja. Inti ya sayangnya, bisa dibilang petua-petuanya juga di sana. Inti gitu juga enggak sih. Enggak juga ya. Keluarga besar kamu sama keluarga besar aku. Jadi berkumpul semua di sana untuk ya ibaratnya acara makan-makan lah, itu resepsi dari cowoknya begitu. Nah, jadi selesai acara itu guys, jadi aku dan Weni itu kan pasti banyak orang berpikir setelah nikah, setelah pesta kan pasti honeymoon ya, the next thing-nya pasti honeymoon. Tapi sebenarnya kami berdua juga belum honeymoon ya sayangnya sebenarnya ya, official honeymoon-nya belum. Jadi maksudnya setelah kami melaksanakan proses makan-makan di restorannya itu, kami berdua memutuskan hanya untuk staycation gitu loh. Jadi aku sama Weni-nya memutuskan untuk staycation di salah satu apartemennya sayangnya, di apartemen yang ada di Bewok ya. Nah, itu di Jakarta Utara guys. Jadi itu memang keputusannya kami berdua dengan pertimbangannya bahwa dulu kamu bilang untuk ibaratnya uangnya untuk sesuatu yang lebih penting gitu loh. Jadi memang istri aku dia skip dulu masalah honeymoon ya, paling tidak dia bilang ada staycation dulu atau sementara gitu. Nah, jadi hanya staycation untuk beberapa hari ya, untuk ibaratnya menikmati setelah hari pernikahan gitu ya. Menikmati pernikahan lah ya gitu guys. Nah, di saat staycation itu memang orang tua dari kedua belah pihak memang sudah pernah memberikan pesan kalau memang sudah nikah jangan menunda kehamilan atau jangan menunda anak gitu, karena ketika nanti suatu saat memang kamu memang mau
kamu baru program anak ternyata susah dapat. Nah, jadi ketika staycation itu guys, kami ya karena mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan pesan orang tua, akhirnya kami juga melakukan program hamil lah gitu ya. Nah, dan memang sebenarnya kami tidak mau menunda anak guys sebelumnya. Nah, tetapi ada yang lucu nih sayang, kalau kamu ingat ya, jadi setelah staycation itu kami balik ke rumah guys. Kami balik ke rumah karena sudah program hamil, kami kembali ke rumah. Nah, sebulan atau 1,5 bulan berikutnya ya. Nah, aku bilang sama Weni-nya begini, coba kamu tes pack begitu loh. Enggak sih? Pas-pasan aku lagi telat mens. Nah, oh iya benar. Setelah itu aku bilang sama mertua cewek aku bilang, kok aku agak merasa pusing gitu ya, tapi belum ngerasa kalau hamil ya guys. Iya benar. Abis itu selang 1 minggu setelah aku merasa pusing itu, mertuaku saranin untuk cobalah tes pack. Nah, pas awal tes pack itu hasilnya masih samar-samar guys. Iya benar. Garisnya Habis masih itu sama-sama selang ya. entah 2 atau 3 hari, aku coba lagi, sampai 2 kali tes pack lagi guys untuk memastikan. Akhirnya garis merah itu muncul, garis 2 merah. Iya. Jadi Dan ya. setelah hasil itu muncul, langsung rasa haru. Aku sama suami berdua nangis ya. Nangisnya nangis haru guys, senang gitu. Ya benar, karena kejadian di pagi hari itu, pagi-pagi akunya lagi tidur itu guys. Jadi dia di bawah entah berasa busuk sama maminya aku di bawah, kan aku pikir entah ngapain ini berdua di bawah berasa busuk. Ternyata tes pack gitu kan, karena kan katanya untuk tes pack itu lebih lebih akurat ya memang di pagi hari, karena kan kita belum mengkonsumsi apa-apa ya, belum ada cairan atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi air seni yang kita buang itu katanya lebih akurat untuk mengukur tes packnya. Iya. Nah, jadi karena sudah dapat hasilnya dan ya puji Tuhan ya, Weni di saat itu juga hamil, jadi keluarga ya bisa dibilang sangat bahagia ya, sehingga kami mengumumkan kehamilan Weni ke keluarga yang lain gitu loh. Nah, setelah tahu Weni-nya hamil, ya pasti ya semua keluarga pasti overprotective lah ke Weni-nya juga, dari maminya aku juga, dari mamanya Weni juga, dan apalagi dari almarhum papanya aku juga, semuanya menjaga ibaratnya biar kehamilannya Weni itu lancar-lancar gitu, sampai di saat memang almarhum papa ya meminta Weni-nya untuk stop kerja, untuk benar-benar fokus gitu loh. Ya udah kamu di rumah aja biar kamunya tidak kenapa-kenapa, jadi kehamilan kamu juga ibaratnya dapat terjaga. Dan sebenarnya kita juga menghindari masalah yang tidak diinginkan lah ya gitu ya. Karena kan anak pertama gitu guys, kehamilan pertama, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi ini kalau misalnya kita bilang masalah kehamilan Weni ya, sebenarnya tidak lepas dari yang namanya tetangga ya. Ya guys ya, yang namanya tetangga terkadang kita tidak bisa menghentikan mulutnya mereka ya, sayangnya benar. Karena terhitungnya Weni ini kan cepat hamil guys. Jadi selang waktu dari kaminya staycation sampai dia hamil itu memang nggak lama sudah ketahuan dia hamilnya. Jadi yang namanya kabar gembira mungkin didengar sama tetangga ya guys ya. Jadi ada beberapa tetangga yang memang mulutnya itu memang agak resek ya sayangnya. Sebenarnya bukan tetangga juga sih, lebih ke orang yang di luar keluarga lah. Iya, di luar sempat keluarga. mikirnya kalau aku itu hamil di luar nikah. Iya benar. Iya benar. Ini serius guys. Sempat istri aku ini dituduh, berarti si Weni-nya nikah dengan kondisi udah hamil dong begitu. Padahal sebenarnya enggak guys. Memang belum hamil gitu loh. Maksudnya sebelum kami menikah itu memang Weni-nya belum hamil, tapi memang karena diberikan oleh Tuhan dia cepat hamil dan prosesnya juga cepat ya. Jadi banyak orang yang maksudnya di luar keluarganya kami, baik itu tetangga siapapun atau teman siapapun, mereka berpikir Weni ini hamil di luar nikah atau sebelum nikah udah hamil duluan, MBA lah ya kalau sekarang kita bilang istilahnya. Tetapi realitanya memang
Weni-nya hamil setelah kami memang staycation dan memang memutuskan untuk program hamil gitu loh guys. Iya. Jadi ya syukur alhamdulillah ya akhirnya diberikan kehamilan juga. Dan memang kami sangat merasa bersyukur ya guys ya, karena cepat diberikan momongan, karena seperti yang kita tahu di luar sana juga banyak pejuang garis biru ya guys ya, yang memang sudah menikah beberapa tahun tapi masih susah mendapatkan keturunan ya guys ya. Gitu guys. Jadi mungkin itu saja ya guys ya cerita kami di konten kali ini. Tentang dari pertunangannya kami sampai kehamilannya Weni, dan seperti yang teman-teman sudah lihat di video yang sekarang bahwa memang hasilnya sudah di sini ya. jadi ini si kecil yang sudah dilahirkan oleh istri aku yang sangat luar biasa, melewati proses 9 bulan mengandung sampai sekarang dia sudah berumur 2 tahun ya. Nah, mungkin sampai di sini aja guys ya konten kali ini. Tapi aku punya beberapa pesan ini saya untuk para viewers kita, untuk teman-teman di luar sana. Mungkin pesan aku cuma 2. Yang pertama, yang pastinya untuk pasangan suami istri yang memang baru menikah dan memang pengen memiliki keturunan, walaupun belum diberikan, tetap semangat, tetap berusaha. Kita tidak boleh menyalahkan perempuannya yang salah, atau ibaratnya perempuannya yang tidak sehat. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa susah hamil itu bukan berarti perempuannya yang tidak subur ya sayangnya, tetapi kembali lagi suaminya juga harus dicek kesehatannya. Jadi tidak harus ada yang namanya caci maki antara suami istri. Kamu kenapa tidak bisa menghasilkan keturunan dan segala macam begitu ya guys ya. Intinya harus saling support, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Benar ya, apalagi jangan sampai saling menyalahkan ya, apalagi suami istri ya. Nah mungkin kalau untuk pesan kedua, mungkin aku bisa memberikan pesan kepada teman-teman. Ini bukan karena aku sok pintar atau gimana, cuma memang ini dari prinsipnya aku sendiri, dan memang teman-teman bebas mempunyai prinsip yang berbeda dengan aku. Cuma memang yang bisa aku pesankan itu cuma satu. Kalau memang mau menjalin hubungan ke arah yang lebih serius, jangan pernah melihat atau menilai seseorang dari kesempurnaan ya sayangnya. Lebih bagus kamu berjalan bersama, menjalani hidup bersama pasangan kamu menjadi sempurna, daripada kamu harus terus mencari orang yang jauh lebih baik. Misalnya, aku bersama si cowok A, aku tidak cocok, aku dengan cewek si A, aku tidak merasa cocok, terus kalian memutuskan untuk mencari yang lebih baik. Lebih bagus jangan. Alangkah baiknya kalian memang menjalankan satu hubungan itu dengan pasangan yang sudah ada sekarang, menjadi lebih baik ya sayang, menjadi lebih baik bersama-sama, menjadi sempurna bersama-sama. Jadi ibaratnya kalian lebih bisa merasakan apa arti rumah tangga tersebut ya sayangnya. Nah mungkin itu saja guys konten kita kali ini, dan sedikit pesan dari aku. Semoga teman-teman menyukai konten kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tonton video ini guys, jangan di skip ya guys ya. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan subscribe. Oke, jadi banjiri kolom komentar juga ya guys dengan ide-ide dan saran-saran kalian yang menarik, sehingga kami lebih merasa semangat lagi ya, merasa tertantang lagi untuk membuatkan konten-konten yang lebih menarik dan lucu untuk kedepannya ya guys ya. Oke, begitu mungkin sampai di sini saja guys. Terima kasih. I will see you again on the next video. Bye bye.